Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta adalah ujian. Harta adalah cobaan. Harta adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan. Ujian kadang dalam bentuk menguji seseorang, dalam bentuk ketika dia ingin mendapatkannya, dan ujian bagi seseorang di dalam membelanjakannya. Kalau poin yang pertama sudah sering kita ungkap di masjid ini, ujian bagi seseorang di dalam mendapatkannya, karena kerakusan seseorang terhadap harta itu luar biasa. Disebut dalam ayat, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian wahai manusia memiliki kecintaan terhadap harta dengan kecintaan yang luar biasa. Innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya dia manusia itu kecintaannya terhadap harta lasyadid, sungguh sangat dahsyat, luar biasa, sampai menghalalkan berbagai cara. Disebutkan dalam hadis, lau anna li bani adam wadiyan min dhahab, seandainya anak Adam itu diberikan 2 lembah emas, maka dia berharap agar bisa mendapatkan yang ketiga. Enggak pernah puas Pak dalam mencari harta. Enggak pernah puas. Dia teruji dengan bagaimana dia mendapatkan harta tersebut, sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan adanya orang yang dia menjual agamanya hanya permasalahan apa? Harta dunia. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ada seseorang yang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir, disebabkan karena dia menjual sebahagian kecil atau menjual agamanya dengan sebagian kecil dari perkara dunia. Gara-gara dunia dia jual agamanya. Ini bentuk ujian dalam bentuk harta. Ini poin yang pertama, sering kita ungkap ya. Poin yang kedua, dan ini menjadi titik pembahasan kita di malam hari ini, ujian bagi manusia di dalam membelanjakannya. Karena ada orang yang dia sudah mendapatkan harta, anugerah dari Allah ya. Harta itu anugerah dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum 'aishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami yang membagi-bagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami yang membagi-bagikan kepada mereka maisyahnya mereka, ekonominya mereka di kehidupan dunia, dan kami angkat derajat mereka sebahagian mereka dari sebagian yang lainnya beberapa derajat. Artinya di antara mereka ada yang lebih kaya daripada yang lainnya. Keutamaan dari Allah, Pak. Cuma ketika seorang itu diberikan harta, ya, di dalam membelanjakannya itu ada ujian bagi dirinya. Ada yang benar di dalam membelanjakan hartanya,
ada yang salah di dalam membelanjakan hartanya. Padahal semuanya adalah perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'al an umrihi fi ma'afnah. La tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan tergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Kemudian di antara pertanyaan yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah wa fi malihi, dan terhadap hartanya, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqat. Bagaimana cara dia mendapatkannya? Nah, ini fitnah yang pertama tadi kita bahas, kita singgung. Dan terhadap apa dia belanjakan? Ini ditanya, Pak. Akan ditanyakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belanjakan untuk apa harta kita? Sekarang kita sudah diberikan harta. Harta itu kita belanjakan untuk apa? Ya. Harta itu kita belanjakan untuk apa? Ada orang yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan, dan ada orang yang membelanjakan hartanya untuk kejelekan. Untuk kebaikan jelas, dia berinfak untuk keluarganya, itu kebaikan, Pak. Ada orang salah memahami kalau membelikan istri pizza, hamburger, itu boros. Bukan boros. Itu infak terhadap keluarga, menyenangkan keluarga. Itu bagian membelanjakan harta di jalan yang benar. Ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan jenis-jenis nafkah, jenis-jenis nafkah, Rasulullah SAW menjadikan nafkah terhadap keluarga kedudukannya paling tinggi. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi ibnis sabil, wa dinarun anfaqtahu 'alal masakin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, a'zamu darajatan 'inda Allah alladhi anfaqtahu fi ahlik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, satu dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dengan satu dinar yang engkau infakkan untuk orang yang dalam perjalanan. Orang jalan tidak bawa apa-apa, Pak, kita infak kepada dia, Masya Allah. Dan satu dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin. Orang miskin butuh, Pak, kita beri dia infak. Ini semua kebaikan disebut oleh Nabi SAW. Wa dinarun anfaqtahu fi ahlik, dan satu dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, memberikan makanan keluargamu, ya, memberikan jajanan untuk keluargamu. A'zamu darajatan 'indallah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi anfaqtahu fi ahlik, yang kau infakkan untuk keluargamu. Makanya jangan seke, jangan pelit, ya. Bahasa Kalimantannya seke, ya. Ya. Bahasa Bugisnya seke, ya. Bahasa umumnya pelit, ya. Bahasa Indonesianya kikir, ya, terhadap keluarga. Itu bukan bagian dari membuang-buang harta. Itu justru merupakan bagian membelanjakan harta di jalan yang benar. Nah, tapi jangan kelebihan. Nah, di sinilah letak fitnah ujiannya itu, Pak. Bagaimana kita di dalam membelanjakan, mengontrol harta kita. Makanya jangan dianggap bahwasanya Islam tidak mengatur ekonomi dalam keluarga. Oh, salah. Ya. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, jelas-jelas dalam hadis yang masyhur, ya, yang terkenal itu, beliau kan bersalah sampai diboikot oleh Nabi SAW dan diboikot oleh para sahabat lainnya, tidak diajak bicara, saking jelasnya kesalahan beliau. Akhirnya beliau bertobat, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk bukti taubatnya, ya, Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memiliki harta, aku mau infakkan semuanya di jalan Allah."
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik, tahan sebahagiannya untuk dirimu, khairul lak, itu jauh lebih baik untuk dirimu. Ya. Membelanjakan harta untuk berinfak, sedekah saja, dalam jelas-jelas sedekah itu kebaikan, Pak. Enggak ada yang memungkiri itu. Enggak ada yang memungkiri bahwasanya sedekah itu adalah kebaikan. Tapi ternyata ketika berlebihan salah. Ya. Enggak ada yang mengingkari. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, di dalam sebuah hadis beliau menyatakan bahwasanya mana qasat shadaqatun min mal. Harta tidak, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta sama sekali. Sedekah. Ya. Enggak ada yang menakutkan pada sedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bayangkan sedekah. Satu biji bisa menumbuhkan berapa? Ya. 100 tangkai. Pada tiap tangkainya ada ya pikul disumbulatim atau habbah, 7 tangkai. Pada tiap tangkainya ada 100 buah. 100 kali 7 berapa? 700. Luar biasa. Satu biji jadi 700 buah. Enggak ada ruginya sedekah. Tapi ternyata ketika kita ya termotivasi untuk sedekah, akhirnya kita mengeluarkan seluruhnya, itu termasuk salah dalam membelanjakan harta. Nabi katakan imsak, tahan. Sebagiannya untuk dirimu. Khairul lak, itu jauh lebih baik. Ya. Makanya di dalam Islam membelanjakan harta, ya, mengatur perekonomian keluarga itu diatur dalam syariat Islam. Jangan anggap tidak. Ya. Jangan anggap tidak. Nah, dalam masalah infak saja diatur. Mana berapa yang diinfakkan, apakah boleh semua atau tidak, ini diatur. Contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kull bast fataqud maluman makhdula fataqud maluman mazmuma. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jangan engkau jadikan tangan engkau terbelenggu di atas lehermu. Ini kalimat yang dimaksudkan adalah kikir. Gak bisa mengeluarkan harta, terbelenggu di leher. Gak bisa ngasih orang. Ya. Jangan jadikan seperti ini. Artinya bersedekah, berinfak, tapi wala, dan jangan pula tabasutha kullal bast. Jangan kau hamparkan sehampar-hamparnya, semua mau dikasih. Jangan. Karena engkau akan menjadi apa? Menjadi fataqauda maluma mahsura, akan menjadi orang yang menyesal nanti. Ya. Menyesal dengan perbuatan kita sendiri. Habis harta kita, tidak bisa apa-apa. Akhirnya jadi minta-minta ke orang. Ya. Indah sekali sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 67 tentang bagaimana cara membelanjakan harta bagi orang yang beriman. Ayat ini konteksnya penyebutan tentang ciri dan sifat orang beriman. Ya. Awalnya Allah menyebutkan wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ya, dan seterusnya. Orang-orang hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah orang yang begini, ya, yang jika mereka berjalan di permukaan bumi mereka berjalan dengan tenang, ya. Naam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, jika diajak berbicara oleh orang-orang bodoh mereka berbicara dengan penuh keselamatan, ketenangan, bicara yang baik, dan seterusnya sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan harta mereka, orang beriman, orang-orang yang menginfakkan harta mereka jika mereka berinfak lam yusrifu, tidak berlebihan. Walam yaqturu, tidak juga terlalu sengke, terlalu pelit, tidak membatasi. Ya.
Terus bagaimana cara mereka berinfak? Wa kana baina dzalika qawama. Mereka berada di pertengahannya. Ini pendapatannya tidak hari-hari, sedekahnya mau tiap hari, tidak bisa, Pak. Tapi pertengahan. Ya. Kita dapat sedekah. Tidak juga harus nunggu banyak. Kalau nunggu banyak, manusia itu tidak pernah merasa banyak. Qarun saja manusia terkaya yang kunci-kuncinya dipikul oleh banyak orang, ya. Ketika dimintai untuk keluarkan zakatnya, bukan sedekah sunnah, wajib zakatnya, Qarun berkata apa? Al-huququ katsirah, masih banyak hak-hak yang harus saya tunaikan. Saya mau gaji pengawal, saya mau gaji panglima ini, saya mau gaji prajurit ini, masih banyak hak-hak yang harus saya tunaikan. Berat sekali mengeluarkan yang wajib, apalagi yang sunnah. Manusia itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yamla fama bani Adam illa turab. Enggak ada yang bisa memenuhi mulutnya Ibnu Adam dari kerakusan terhadap harta kecuali tanah, artinya mati baru sudah sadar dia. Jadi jangan harap kita nanti sedekahnya kalau kaya saja. Oh, enggak bakalan bisa. Sedekah itu ketika kita ada, sedikit maupun banyak. Sedikit, kita sedekah sedikit, Pak. Bahkan sedekahnya orang miskin itu bisa mengalahkan sedekahnya orang kaya. Nabi menyebutkan ada orang yang lebih kaya dari orang kaya. Kata Nabi, sabaqa dirhamun mi'atu alf dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Coba. Kenapa bisa? Yang menyumbang 1 dirham dia punya 2 dirham aja. Yang punya 100.000 dirham dia masih memiliki jutaan ribu dirham yang lainnya. Orang yang nyumbang ke masjid, Pak, 100.000, ternyata uangnya di ATM itu miliaran. Kira-kira mana besar pahalanya dibanding orang yang nyumbang di masjid 20.000, dia sebenarnya hartanya cuma 40.000. Berat sekali. Tapi pahalanya ini lebih kaya ini. Pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada permasalahan, Islam mengatur cara membelanjakan harta itu diatur oleh Islam. Bahkan Islam mengecam yang namanya pemborosan. Idha'atul mal bahasa Arabnya, buang-buang harta. Wa tabdzir, mubadzir. Itu dilarang dalam Islam. Saking dilarangnya dalam Islam membuang-buang harta, nasi yang jatuh saja, Pak, disuruh ambil, bersihkan kemudian makan. Idza saqata luqmata ahadikum falyumitha. Jika 1 biji nasi jatuh, satu nasi salah seorang di antara kalian jatuh ke lantai, ya, masih bisa dibersihkan, hendaklah dia ambil. Dan dia bersihkan minal adza, kotorannya, bersihkan. Wal yakulha, hendaklah dimakan. Islam betul-betul mengajarkan luar biasa, Pak. Itu harta harus disyukuri, berkah. Karena apa? Membuang-buang harta itu bagian dari jerat-jerat syaitan. Makanya disebutkan bahwasanya membuang-buang harta, mubadzir, itu bagian dari perbuatan syaitan. Makanya disebut dalam Al-Quran mereka jadi kawannya syaitan, bahkan saudaranya syaitan. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian mubadzir dengan bentuk mubadzir kalian, karena sesungguhnya perbuatan mubadzir itu, orang-orang yang berbuat mubadzir, ikhwana syayatin, mereka saudara-saudaranya syaitan. Minum aqua gelas, baru setengah buang, itu dibeli, Pak. Itu dibeli. Ini perkara remeh, ya. Kantongi saja, bawa pulang, minum lagi. Itu perkara yang kita anggap kadang perkara kecil, tapi dalam Islam 1 nasi Nabi suruh apa? Falyumitha, hendaklah diambil. Dilarang. Nabi SAW menyebut 3 perkara yang Allah ridhoi, 3 perkara yang Allah benci.
Ketika Nabi SAW menyebutkan 3 perkara yang Allah benci, wa yakrahu lakum thalathan, Allah membenci kalian 3 perkara. Yang pertama kathratus soal, banyak tanya-tanya seperti Bani Israel. Wa qila wa qal, kemudian katanya ini katanya itu, banyak gosip, ya, banyak menyebarkan berita-berita tidak jelas seperti sekarang. Banyak media, ya, banyak informasi seberang sana seberang sini, kesana kemari, tidak jelas kebenaran, jangan ikut menyebar-nyebarkan. Nabi benci, Allah benci. Allah benci 3 perkara. Yang ketiga apa? Wa idha'atul mal, buang-buang harta, boros. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan boros ini, kita harus tahu dulu apa itu boros. Ya. Apa itu boros? Nah, boros itu adalah buang-buang harta itu adalah infaqul mal, membelanjakan harta pada perkara yang tidak bermanfaat. Itu boros. Fid dunya wal akhirah, untuk dunianya atau fi dunyahu wa ukhrahu, untuk dunianya maupun akhiratnya. Kalau kita sedekah banyak-banyak, Pak, kira-kira mungkin tidak kelihatan manfaatnya untuk kita di dunia, tapi di akhirat ya, manfaatnya jelas. Sekarang kita lihat, Pak, seluruh perbuatan kita, ya, membelanjakan harta itu tidak harus berinfak, ya. Beli bensin itu belanja itu, beli aqua, ya, beli roti, ya, beli nasi kuning, itu semua bentuk belanja. Ini diatur dalam Islam. Dilarang kita untuk idha'atul mal, buang-buang harta. Ada manfaatnya enggak? Contoh, beli nasi kuning. Pagi-pagi kita beli nasi kuning. Kebanyakan orang Kalimantan beli nasi kuning, ya. Ini buang harta tidak? Kita tinjau manfaatnya apa. Kalau kita beli nasi kuning untuk sarapan, menguatkan diri kita dalam ibadah kepada Allah, memberi nafkah keluarga kita, memberi makan anak dan istri kita dengan nasi kuning tersebut, berarti dia membuang harta atau tidak? Tidak. Sekarang kalau beli nasi kuning dalam kondisi banyak nasi di rumah, buang harta atau tidak? Yang seandainya kita beli nasi ini jadi basi, buang harta atau tidak? Membuang harta. Lihat, Islam sangat detail sekali dalam permasalahan seperti ini. Dalam satu bentuk saja bisa berbeda hukum. Beli nasi kuning bisa hukumnya boros, dan beli nasi kuning bisa hukumnya ibadah, bukan pemborosan. Dia infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya berikan gambaran yang kedua. Orang sekarang jangan yang biasa-biasa saja, boros saja. Jangan boros. Beli HP. HP ada yang harganya 2 juta, Pak. Yang sekarang mungkin 1 jutaan yang paling murah, ya. Ada yang harganya 11 juta. Kalau yang beli 11 juta itu pemborosan atau tidak? Bisa jadi boros, bisa jadi tidak. Dia boros bagi orang yang sebenarnya tidak punya kepentingan untuk aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Ya. Kamu kerjanya cuma chattingan aja, ya. Kirim audio sana sini, nggak ada keperluan lainnya dari itu, nggak ada. Yang kalau pakai HP 1 jutaan saja itu sudah cukup. Terus gunanya beli yang 11 jutaan untuk apa? Gengsi-gengsian aja. Gengsian tidak ada dalam syariat Islam. Dicela, ya. Berarti masuk pemborosan. Oh, ada juga yang 11 juta memang kebutuhannya. Ini RAM-nya lebih banyak. Kita di sini saya ditugaskan sebagai admin harus memuat video-video ceramah, video-video ini dan seterusnya, ya kan? Masya Allah. Kalau pakai HP ini langsung hang, hilang semuanya, akhirnya manfaatnya kurang, ya kan? Kita butuh kamera yang jernih. Kalau HP 1 jutaan kameranya tidak bisa jernih. Kalau goyang dikit tidak bisa masuk. Ya, kita butuh kamera yang jernih karena kita mau masukkan YouTube. Ya, sehingga orang memandangnya enak, bernilai ibadah. Ceramahnya Ustaz Fulan, masya Allah. Boros tidak? Enggak boros.
Jadi kadang satu kondisi berbeda hukum, ya. Yang jelas tahu kaidahnya dulu, yaitu menginfakkan harta dengan perkara yang tidak bermanfaat, ya. Tidak bermanfaat bagi dirinya. Kita beli bensin, ingat, kita mau pakai apa motor ini, balap-balapan. Apa manfaatnya balap-balapan? Itu termasuk idha'atul mal, buang-buang harta namanya. Beli bensinnya sudah buang-buang harta. Ini pembahasan beli bensin aja, ya. Nah, dan pembahasan yang lainnya. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam di dalam mengatur perkara ini sangat lengkap sekali. Membenci yang namanya idha'atul mal, buang-buang harta, dan mubadzir, boros dan buang-buang harta, israf, ya, berlebihan. Makanya Nabi SAW memberikan kaidah kita dalam cara makan kita, cara minum kita, cara bersedekah kita. Sedekah itu mengeluarkan harta, membelanjakan harta. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu wa albisu ghaira mukhayyala wala saraf." Makanlah kalian, disuruh makan. Makan perkara yang mubah, Pak, boleh. Enggak berlebihan orang makan. Terus kalau makan ayam Ustaz dengan makan garam kan sama-sama kenyang. Kalau kenyang kan bisa untuk ibadah. Berarti kalau makan sama ayam boros dong? Bukan. Itu perkara yang mubah. Kita boleh makan apa saja. Perkara yang menyehatkan badan, manfaat. Perkara yang membuat lebih bergairah, manfaat. Bergairah untuk ibadah, ya kan? Makan kalian. Washrabu, dan minumlah kalian. Wa tasaddaqu, bersedekah kalian, silahkan. Enggak ada yang larang sedekah, ibadah sedekah. Wa albisu, berpakaianlah kalian dengan pakaian. Ini ada orang, pakaian jubah-jubah begini, harga 100 sudah ada, ini yang Haramain segala 300.000, 250. Boros katanya. Bukan boros. Bedakan ya. Ada hal-hal yang disyariatkan dalam Islam memang untuk berindah-indah. Ya. Disebutkan dalam ayat bahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambil perhiasan kalian. Maksudnya pakaian. Disebut dengan zina, perhiasan kalian, supaya yaitu pakaian yang indah. Ya. Setiap kalian beribadah, masuk masjid, pakai yang bagus, yang harganya mahal. Ya. Oleh sebab itulah disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Suka dan keindahan. Nabi berpakaian yang rapi, yang indah, pakaian yang putih. Ya. Apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah ketika Nafi pernah sholat nggak pakai songkok atau nggak pakai penutup kepala. Ya, kalau dulu bukan songkok ya, dulu sorban. Ya, imamah. Imamah itu bisa dalam bentuk rida ditaruh di ke atas kepala, dan bisa dalam bentuk imamah yang dililit di atas kepala. Kadang Nabi memakai imamah hitam keseringannya, kadang Nabi pernah memakai juga imamah merah. Ya. Dan ketika Nafi maula Ibnu Umar, ya, maulanya Ibnu Umar, pembantunya ini tidak memakai penutup kepala ketika sholat. Dipanggil oleh Ibnu Umar, wahai Nafi, apakah kamu ridho, mau, senang kalau kamu menghadap raja dalam keadaan kepalamu terbuka? Orang Arab Pak aib kalau kepalanya terbuka, ya. Kalau menghadap raja,
Katanya saya malu, saya tutup kepalaku kalau menghadap raja. Ya. Kata Ibnu Umar, kalau begitu harusnya engkau lebih malu terhadap rajanya di raja. Ya. Nah, bukan berarti wajib, enggak. Salat itu rukunnya adalah menutup aurat, cukup. Ya. Nah, bahkan seorang pakai baju pakai sarung, dia tidak pakai baju, yang penting ada di pundaknya yang ini, sekalipun sah sholatnya kalau masalah sah atau tidak sah. Tapi harus ada yang menutupi pundak ya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya tidak sah sholat salah seorang di antara kalian, la yaqbalallahu sholata ahadikum, yang tidak sah sholatnya salah seorang di antara kalian yang apa? Laisa fi unuqihi syai'. Tidak ada di pundaknya ini sesuatu, enggak sah. Ya, diletakkan sesuatu, sah sholatnya. Tapi sekarang bukan hanya permasalahan sah. Keindahan itu dibutuhkan ya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walbisu, pakai pakaian kalian yang indah-indah. Ghairu mukhayyalah, tapi tanpa sombong. Ya, jangan sombong. Pakai pakaian yang ngetren tapi keren, tapi pakaian kesombongan, ya, enggak boleh. Wala saraf, jangan juga berlebihan. Ya, jangan juga berlebihan. Nah, ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Sampai-sampai di dalam masalah ibadah saja nggak boleh kan? Seperti tadi sedekah. Dalam masalah ibadah saja berlebihan dalam tempat ibadah, ya itu nggak boleh. Jika ada bentuk apa? Tabdzir, pemborosan, nggak boleh. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la taqumu hatta yatabah nas fil masajid. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul suatu kaum yang manusia itu mereka bermegah-megahan dalam masjidnya. Jadi masjidnya dimegah-megahi, Pak. Ya. Yang enggak perlu diadakan juga, ya. Untuk bermegah-megahan aja. Makanya masjid kita ini kita harapkan indah, ya, penuh keindahan, bukan kemegahan, ya. Diadakan kipas angin yang banyak memang dibutuhkan. Ya. Kalau musim panas nggak ada kipas angin, kalau siang panas berarti dia bermanfaat, bukan tabdzir, bukan mubadzir. Nah, dibutuhkan tempat yang bersih, ya, rapi dan seterusnya, itu bukan bentuk mubadzir. Tapi ada suatu zaman nanti yang manusia bermegah-megahan dengan masjid. Ya. Artinya ada bentuk idaatul mal, buang-buang harta. Nah, Taib. Terus apa ilaj, obat penawar supaya seorang itu tidak suka buang-buang harta? Ya. Kan kita kadang bermudah-mudahan dalam membuang-buang harta. Nah, karena buang-buang harta ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebab terangkatnya suatu nikmat. Hati-hati. Kita sekarang masih diberi nikmat harta. Kalau kita tidak manfaatkan, kita mubadzir, kita idaatul mal, boros, buang-buang harta, Allah akan berikan hukuman berupa apa? Dihilangkan nikmat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Ya. Allah membuat suatu perumpamaan suatu negeri. Yang negeri ini aman, sentosa, tentram. Ya. Datang rezekinya dari segala arah. Fakafarat bi an'amillah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Enggak mensyukurinya, salah menggunakan harta yang diberikan kepada mereka. Maka Allah ganti, ya, Allah hukum mereka dengan diberikan kepada mereka, liputkan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan terhadap hasil dari apa yang mereka lakukan. Nah, kefakiran yang mereka dapatkan.
Oleh sebab itu bagi seorang yang tentunya dia khawatir dirinya terjatuh dalam perkara ini, mubazir, buang-buang harta, dia banyak-banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dia anggap, dia hitung itu sebagai suatu nikmat. Ya. Mungkin kita selama ini cuma menghitung nikmat ketika makan nasi kuning, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan saya sebungkus nasi kuning. Masya Allah, luar biasa cara mensyukuri nikmat kita. Ya. Tapi kadang masih ada yang berjatuhan. Ya. Beberapa nasinya tidak bersih makannya. Ya. Padahal Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Makan sampai bersih kan? Karena apa? Karena Nabi SAW mengatakan kalian tidak mengetahui fi ayyi syai'in barakah. Pada yang mana dapat keberkahannya itu kalian tidak tahu. Supaya kita bisa mensyukuri sekecil apapun kita syukuri. Ini nasi, masya Allah, butiran-butirannya, ya kan? Ya. Nikmat semua dari Allah. Ya. Ada orang di sana yang tidak bisa mendapatkan sebungkus ini. Mereka hanya makan, ya, 1/4 darinya dan seterusnya. Makanya kata Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada yang di bawah kalian. Lihat yang kecil-kecil jemaah. Jangan lihat yang besar terus, yang gede terus ya. Lihat yang kecil-kecil. Lihat yang di bawah kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat ke atas. Ya. Fahuwa ajdar, karena itu lebih ya, menancapkan kepada kalian, lebih bisa merasuk ke dalam hati kalian ya, agar tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita seluruhnya, agar mulai sekarang kita belajar untuk menjaga apa-apa yang ada di sekitar kita seluruhnya berupa harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, kita belanjakan untuk apa? Kita pandai untuk memanfaatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, memudahkan jalan kita ya di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas Islam, mewafatkan kita di atas perkara tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.